mundur juga nggak ada artinya. Dari dulu kita pilih, giliran dipilih masyarakat kecil mana? Masyarakat kecil. Nggak ada masyarakat kecil yang di... Yang terjadi di Jakarta akan mempengaruhi daerah lainnya di seluruh Indonesia. Karena Jakarta ini memang memerlukan orang yang baru ya. Saya lihat realita pembangunan di Jakarta tidak ada fokus ya, sehingga begini jadinya. Di sini kan bagus juga kayak di Solo gitu, pemimpinnya bagus kan. Kita kalau pemimpinnya bagus, rakyatnya juga bagus, Bang. Ya kan? Nama Wali Kota Solo Joko Widodo atau yang sebelumnya mari kita saksikan yang menjadi tayangan editorial Wali Kota Solo mobil dinas Jokowi. Salah satu pasangan calon yang minimalis, berkasnya masih sedikit. Hidup ini kan ada yang mengatur. Kadang-kadang kita diberi sebuah tugas yang sebelumnya kita tidak duga. Saya dulu punya ajudan, saya kan kurus. Ajudan saya ini tinggi, besar, karena ajudan kan harus seperti itu. Tapi masalahnya, setiap ada tamu itu yang disalami dia terus itu. Enggak pernah nyalami tamu, enggak pernah nyalami saya, karena saya enggak punya potongan jadi wali kota mungkin. Dan itu salah satu yang saya alami, dari tukang kayu menjadi wali kota. Saya biasanya sampaikan itu kecelakaan, itu bukan cita-cita. Saya juga ada perhatian terhadap perkembangan di Solo. Terakhir ini kan nama Pak Jokowi sebagai wali kota Solo kan cukup fenomenal ya, cukup membawa satu yang berbeda ya, sehingga menarik perhatian kami. Gitu. Geram dengan sikap PLN APC Solo yang memadamkan listrik di sepanjang jalan protokol Slamet Riyadi, Wali Kota Solo Joko Widodo langsung mendatangi kantor PLN APC Solo untuk menuntaskan tunggakan listrik dari bulan September sampai Desember 2011. Uniknya, pembayaran tunggakan listrik ini dilakukan secara tunai, sehingga membuat PLN APC Solo kebingungan. Kalau kemarin yang dimatikan hanya balik kota, mungkin saya nggak apa-apa, tapi yang dimatikan adalah untuk kepentingan masyarakat. Ajak kepada PLN agar apabila ada yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat itu didahulukan. Saya kira masyarakat juga bisa menerima ya. Tetapi kalau kita dilihat masyarakat ini punya kepentingan, ini cari enaknya sendiri akan berbeda. Beri salaman. Nggak boleh. Nggak boleh. Pengen salim, Pak ya, pengen salim. Kalau untuk Pak Jokowi semuanya oke lah ya untuk masyarakat Solo. Ya kita berdoa mudah-mudahan beliau terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dan kita selalu berdoa semua masyarakat, semua komunitas yang ada di Solo ini berdoa untuk Pak Jokowi. Mudah-mudahan juga Jakarta nanti kalau dipimpin oleh Pak Jokowi menjadi sejahtera, menjadi semuanya lancar lah. Tetapi selama 5 tahun saya di Solo dengan uang 3,5 triliun bisa saya bangun separuh dari jumlah pasar tradisional yang ada di kota Solo. Solo 530.000, Jakarta 10 juta. Itu bisa diselesaikan Solo dengan luasnya 44 km, Jakarta 661 km. itu bisa Uang Solo 1 diselesaikan. triliun, uang Jakarta 36 triliun. Nah, ini yang terakhir.
Yang diperlukan adalah sekarang ini adalah memutuskan, segera memutuskan. Saatnya masyarakat Jakarta menentukan sikap yang tegas, memilih pemimpin baru untuk Jakarta. Lihat Jakarta apa aja udah dilihat kan? Semeraut. Oh ya. Ada problem utama yang namanya macet. Blueprint-nya sudah ada. Yang diperlukan adalah kerjakan di lapangan. Kemudian lapangannya dikontrol secara ketat sehingga setiap proyek itu berjalan dan kalau ada masalah itu segera diselesaikan di lapangan. Macet ya nomor 1 ya. Udah aja dulu deh. Harapannya apa nih? Biar nggak macet lagi. Biar nggak macet lagi. Punya rumah di Bekasi, di Tangerang, kesininya berbondong-bondong naik mobil. 2 juta mobil, 1 juta mobil setiap hari masuk. Hasilnya macet. Tapi yang lain-lain public transportation mestinya bisa disiapkan. Kenapa sekarang orang nggak mau naik transportasi umum? Bisa dilihat tadi pertumbuhan kendaraan. Kalau nggak segera darurat itu diselesaikan, ya terus-menerus kita akan menjadi seperti ini. Tram dengan sistem rel bus, kemudian monorail jadi, sapinya jadi. Orang akan males lah pakai mobil. Misalnya di Tamrin, di Sudirman, Blok M menuju ke kota, itu diganti dengan rebus. Ini kayak tram tetapi tidak dengan listrik, tapi memang hanya untuk jalur-jalur yang padat. Daya angkutnya lebih banyak, bisa 400 sampai 600 orang kalau gerbongnya dipanjangkan. Nama gue Tia, gue tinggal di Tanah Tinggi, Keramat Sentiong. Gue kuliah di Depok sambil part-time juga di daerah Pantai Indah Kapuk. Pertama, gue harus naik busway. Kalau gue harus naik angkutan umum, itu ribet banget. Habis itu, gue harus naik angkot dulu, supaya gue bisa naik kereta. Sebelum naik bis, itu pun harus naik ojek dulu. Habis waktu gue, tenaga, ongkos apalagi. Habis gimana ya? Gue bisa apa? Kan adanya cuma itu doang di Jakarta. Pengennya sih kayak di luar negeri. Kemana-mana, nyambung antar transportasinya gampang. Hemat biaya, hemat waktu, hemat tenaga. Dan yang paling penting, gue nggak khawatir telat. Gue harap sih pemerintah Jakarta punya solusi yang manjur ya buat orang-orang kayak gue yang kemana-mana naik angkutan umum. Didengerin dong. Semoga terwujud ya transportasi di Jakarta yang lebih baik. Perlu adanya kantor bersama yang namanya Land Transportation Authority. Ada otoritas yang jelas. Di kantor itu ada pemerintah pusat, pemerintah DKI, dan pemerintah di sekitar Jakarta. Mereka berbicara bersama dan mencarikan solusi bersama untuk hal-hal yang berkaitan dengan transportasi. Saya kira Land Transportation Authority ini penting sekali. Setiap Jumat, di mana kita dengan seluruh kepala dinas, badan, pantau ini pergi ke kampung-kampung, pergi ke tempat yang punya masalah, juga pergi ke kegiatan dan program.
kemarin kan sudah ada tutupan itu. Pipon itu ya. Nah, perawakan enggak, kalau saluran dari sana itu tidak bisa masuk. Jadi setiap hujan pasti banjir. Karena ini kita keduk mulai dari sana sampai ke bawah. Masyarakat harus tahu bahwa Jakarta ini 40% wilayahnya adalah wilayah di tempat yang cekung. Yang ini sangat rawan terkena banjir. Jadi titik-titik banjir di Jakarta ini masih lebih dari 50. Ya, data yang ada di saya kalau nggak keliru 51 titik. Dan ingat 2007 itu ada 48 yang tewas dengan kerugian yang tidak sedikit. 4,3 triliun. Ya harapannya dirubah aja kota Jakarta biar jangan kebanjiran. Rumah itu masih kebanjiran ya? Iya itu dia di belakangnya kali. Kalau umpamanya lurah perhatikan untuk warga, nggak mungkin ada warga yang masih dengan dana penguatan itu aja. Selamat datang Pak di wilayah Mendes, banjir. Kita lawan banjir. Banjir di Jakarta ini kan tidak melulu airnya dari Jakarta, tetapi juga dari atas, dari Bogor dan daerah-daerah yang lain. Inilah yang di sana juga perlu kita keluar anggaran untuk di sana. Dibuat situ, ada anggaran untuk sumur resapan dan daerah-daerah tangkapan air itu perlu lebih dihijaukan. Saya kira memang ini kewajiban kita karena mau tidak mau nanti akan berpengaruh kepada Jakarta. Kemudian daerah yang cekung, yang ini ada kurang lebih 40% di Jakarta, diapakan? Ya dipompa, naikkan pompa ke sungai atau naikkan pompa ke laut. Tetapi yang namanya banjir tentu saja bisa diselesaikan dengan tahapan-tahapan. Yang pertama, mestinya ada yang namanya situ. Jadi 13 sungai yang meluncur ke Jakarta ini bisa sebagian airnya dibelokkan ke situ. Tapi yang paling penting yang saya lihat di lapangan juga drainasenya. Drainasenya itu tidak pernah dibersihkan, dikeruk. Sehingga dari gorong-gorong yang ada, misalnya gorong-gorongnya 1 meter, itu 60-70 cm itu sudah terisi oleh sedimen. Jadi yang terpakai hanya 30%. Ya air mau masuk kemana? Yuni. Ya seneng nggak Bu dikasih perahu ini? Seneng banget. Biar bagus di kalinya, biar bersih, biar sehat, banjir, biar nggak ada banjir. Itu biar perahu nggak ada itu banjir. digunain sama warga sini buat apa kira-kira? Buat ngangkut-ngangkut sampah. Oh buat bersihin kali. Iya bersihin kali. Saya sampaikan, pemerintah DKI punya uang 140 triliun satu periode gubernur. Sehingga bisa beli, tanahnya beli saja, dibeli buat embung, beli buat embung. Padahal anggaran kita ada 140 triliun selama satu periode gubernur selama 5 tahun. Itu duit yang tidak kecil, itu duit besar sekali. Tapi kalau penggunaannya tidak betul, pemakaiannya tidak benar, tidak tepat sasaran, ya seperti yang kita lihat sekarang ini. Masih ada 51 titik banjir. Walaupun Jakarta itu tidak akan selesai dalam waktu 5 tahun. Jadi saatnya ya untuk Jakarta ini bisa berubah ya saatnya sekarang. Mudah-mudahan masyarakat Jakarta juga pandai untuk memilih pimpinannya. Dan saya yakin pasangan nomor 3 ini pasangan yang sanggup melakukan perubahan. Karena saya adalah orang Jakarta, jadi saya sangat tahu. Nggak tahu, saya bukan ahli itu. Nggak ngerti soal apa, statistik, bisa menang apa enggak. Cuman Jakarta butuh orang, butuh perubahan. Dan siapapun orang mampu membawa perubahan itu pasti didukung oleh rakyat, oleh masyarakat. Jokowi, Pak, rakyat Jakarta seneng nih. Wawancara ada apa? Iya.
Iya, siapa yang diwawancara siapa? Sampean. Ferry Setiawan, umur 31 tahun, berdagang di sini hampir 6 tahun. Masyarakat Jakarta pasti senang dipimpin beliau, karena beliau arif dan bijaksana. Kalau pimpinan-pimpinan yang dulu-dulu, masa bodoh, anak kecil, rakyat kecil. Kalau beliau menampung aspirasi rakyat kecil. Bahwa kalau Anda mau menguji karakter sejati seseorang, kasih dia kekuasaan. Dan saya sangat yakin yang namanya masyarakat, mereka mengerti sekali teori itu. Yang dibutuhkan adalah karakter teruji kita. Pak, kenapa milihnya Pak Ahok, Pak? Dari calon-calon yang dia yang paling muda. Orang yang bisa merubah itu yang muda. Apakah berpengalaman nggak, Pak? Masyarakat memang ada sebagian meragukan apakah saya bisa terjadi nggak tirani minoritas terhadap mayoritas. Jadi kalau Anda mau pilih kucing yang bisa tangkap tikus, jangan persoalkan warna kucing putih atau coklat, yang penting bisa tangkap tikus. Dan yang di sini jago tangkap tikus. Terima kasih. Tetapi kalau saya melakukan tindakan apapun, standar saya adalah taat kepada konstitusi dan ayat-ayat di dalam konstitusi. Jakarta harus dibuat modern, tertata rapi, tapi manusiawi. Artinya tidak ada kawasan kumuh, yang ada adalah semua harus kita bangunkan model super blok. Mestinya kayak di Kuningan ini kan banyak kantor, Sudirman banyak kantor, di Tamrin banyak kantor. Mestinya di dekat itu tuh harus ada apartemen sedang atau rusun sedang yang harganya sedang dan harganya murah untuk karyawan. Dan tentu setiap orang mendapatkan sertifikat, bukan hanya surat izin tempat untuk usaha, tapi dia juga mendapatkan sertifikat hak guna bangunan di tempat-tempat dia berdagang. Yang terutama adalah ada pasar, ada puskesmas, ada ruang serbaguna, dan di atasnya ada rumah susun sewa subsidi yang tidak ada parkiran mobil. Kami yakin ini akan mengurangi kemacetan, karena pola transportasi makro yang kita bangun itu hanya bisa mengangkut 1,5 juta, sedangkan orang Jakarta sudah 2,5 juta yang bergerak. Kawasan kumuh kan rata-rata sertifikat dimiliki oleh swasta. Yang paksa jual murah, karena yang beli punya kewajiban membebaskan lahan itu dari kawasan kumuh. Nah kalau kami yang beli, dapat tanah murah, dan yang dibeli kan tidak mungkin marah, pasti mau kerjasama kan, karena kami akan membangunkan super blok, kasih mereka. Kita dapat ruang terbuka hijau, dapat selesaikan kawasan kumuh, dan kita dapat membangun ekonomi dengan pasar tradisional lagi. Kalau tingkat SMA itu gratis nggak sekarang? SMA itu gratis juga itu. Ya. Dari SMP, SD itu gratis. Terus berjalan sekarang? Iya, berjalan sampai sekarang. Ini sifatnya dari kecil sampai sekarang lah, ketemu dengan siapapun dia itu tetap hormat. Jadi dia itu tidak pilih siapa, entah orang itu kecil, muda, entah itu orang tua, apalagi orang tua gitu. Itu tetap deh. Itu sifat yang anunya. Kelebihan dia itu seperti itu, Pak. Dia hormat dengan orang itu. Itulah kelebihan Ahok.
Saya pernah lihat beliau ya. Ada kakek-kakek tua lagi bawa kayu, pakai sepeda tua. Pas saya ada di situ gitu, pas saya dekat situ, berhenti loh. Kok ada mobil beliau gitu? Berhenti Pak. Ngobrol sebentar ngasih duit. Dan beliau kenal gitu. Banyak orang yang sudah dibantu oleh keluarga beliau Pak. Ini semua bermula dari ketika bapak saya meninggal. Saya juga mewariskan kewajiban sosial. Nah, saya mulai berpikir, saya tidak sanggup menolong orang yang susah dari segi pendidikan, perumahan, maupun kesehatan. Saya tidak sanggup membantu mereka lagi dengan uang pribadi saya. Karena itu saya berpikir, kalau saya tidak mampu membantu mereka, nurani saya juga sangat terganggu. Nah, kalau saya bisa jadi pejabat, saya bisa membantu seluruh masyarakat tanpa menggunakan uang saya. Jadi nurani saya tidak terganggu dan uang saya juga tidak kempes dompet saya. Memang bapaknya itu seorang peduli gitu. Nah, itu kenyataan itu memang sampai dianakkan kepada anak-anaknya gitu. Seperti sila kelima Pancasila kita adalah keadilan sosial. Keadilan sosial berarti setiap warga masyarakat di Belitung Timur, kalau dia bisa menunjukkan KTP Belitung Timur, maka dia berhak atas jaminan pendidikan kesehatan. Pendidikan gratis kan dulu Basuki. Itu yang saya salut. Kalau rakyat tahu pemimpin dan tahu tentang dia, mungkin dia akan mengerti. Tapi kalau rakyat yang belum tahu, mungkin mereka akan terbawa sara. Tapi kalau masyarakat itu udah tahu dengan dia, saya yakin dia pas lah kalau dengan Jokowi itu. Kami minta bukti, bukan janji. Ini soal tidak ada tempat bermain, tidak ada tempat sosialisasi, karena rumah terlalu sempit. Misalnya kita contoh yang kemarin tawuran misalnya Jackmania. Kita ambil contoh paling jelas itu. Itu rata-rata yang naik metro mini, yang pergi nonton. Itu ada orang yang tidak pernah dapat tiket untuk masuk di dalam. Joget-joget di luar. Itu adalah orang yang ekonomi tidak mampu untuk beli tiket yang 40.000 sekalipun. Nah, bagaimana perasaan anak muda yang harus tinggal di gang yang sempit, mau nonton bola saja, dia mau main bola juga tidak ada lapangan bola. Mau main di mana? Mau main di gang. Kita main bola yuk di taman. Wah, hari gini mau main bola di taman mana? Gimana mau jadi kota yang sehat dan layak huni kalau pada nggak peduli sama ruangan terbuka gini? Ada bapak. Bapak kayaknya paham nih masalah kita. Kenapa sih Pak? Kota kita kok jadi begini? Tenang anak-anak, kota kita ini akan semakin lebih baik. Untuk menambah kenyamanan, akan segera dibangun 6 jalan layang non-tol. Juga tambah jalan tol dalam kota. Dan biar semakin nyaman kota kita, saat ini mal di Jakarta sudah mencapai 130 unit. Dan akan segera ditambah 6 unit lagi. Ini menandakan pertumbuhan ekonomi Jakarta sangat bagus. Wah. Kalau soal itu, Bapak ahlinya. Udahlah, percayakan pada ahlinya. Kota kalian pasti akan semakin nyaman. Wah Pak, Wah, nggak bisa begitu Pak. Nggak bisa. Penelitian menyebutkan
1% penambahan panjang jalan dalam setiap mil jalur akan menghasilkan peningkatan kendaraan bermotor sebesar 0,9% dalam waktu 5 tahun. Dan studi juga menyatakan bahwa setiap pertambahan jalan sepanjang 1 km di Jakarta akan selalu dibarengi dengan pertambahan kendaraan sebanyak 1.923 mobil pribadi. Mal itu juga memberi dampak kemacetan. Pembangunan mal juga berdampak buruk bagi lingkungan. Mal menyedot banyak energi listrik dan air bawah tanah. Di luar negeri aja dibatasi dan diatur, Pak. Malah ruang hijaunya, Pak, yang dibangun dan ditata. Gimana sih? Katanya ahlinya. Ruang terbuka hijau juga sama. Kita ini sangat kurang sekali. Idealnya harusnya 500. Tapi yang kita punya hanya 80 taman. Terus nanti sisanya dari mana? Ya sekarang beli tanah. Buat taman. Ruang terbuka hijau di Jakarta masih kecil sekali, 8,9%. Ruang terbuka hijau ini penting sekali, karena apapun ini adalah juga selain untuk penghijauan kota, untuk udara bersih, ini juga bisa menampung air di situ. Mestinya bisa 20%, dan untuk yang pribadi tambah 10% berarti 30%. Ya kalau nggak ada lahan, sekali lagi harus beli lahan. Artinya apa? Selain berfungsi sebagai ruang terbuka hijau, juga berfungsi untuk ruang bermain anak, juga berfungsi sebagai ruang untuk interaksi antara keluarga dengan keluarga, masyarakat dengan masyarakat, dan juga sebagai resapan air. Memang ini udah numpuk ya. Selama ini kalau kita urusan segala macam kan semua mesti dengan uang. Dan kita cuma jadikan semacam sapi perah sebetulnya. Jadi ini emosi puncaknya itu ketika kita membangun pabrik gravel peksen pertama di Belitung Timur, di Pulau Belitung. Orang kan cuma mengangkut pasir kuarsa. Bukannya dibina, malah mau dibinasakan. Kan seperti itu. Makanya itu saya pikir pasti namanya oknum pejabat ini selalu berpikir pengusaha itu tidak ada yang berani pukul dia. Karena kalau kamu pukul dia pasti kamu akan bangkrut. Nah saya cuma mau tunjukkan kepada mereka bahwa ada yang berani pukul kamu kalau kamu kurang ajar. Karena kamu melanggar keadilan sosial. Jadi kamu nggak boleh sewenang-wenang terhadap rakyat gitu loh. Saya dipukul makan tipu. Tidak punya beri kemanusiaan. Aku kan yang nggak benar mau makan di mana Allah itu. Waktu saya masih SD, saya ingat itu. Jadi kami punya tempat tinggal memang di bantaran sungai, di dekat sungai. Kemudian digusur tahun 70-an itu. Tidak mendapatkan ganti rugi, hanya mendapatkan tanah juga di bantaran lagi, tetapi di tempat yang lain. Dan itu sangat membekas di ingatan saya, bahwa yang namanya tergusur itu sangat sakit sekali. Sangat sakit sekali. Ingat ya, di Undang-Undang Dasar 45 kita, jelas bahwa pemerintah negara itu melindungi rakyatnya. Di situ jelas sekali tercantum. Tapi yang terjadi pemerintah malah seperti ini. Nah kekeliruan, Satpol dibentuk malah mukuli rakyat seperti ini. Keliru. Itu sudah melanggar undang-undang kalau saya. Jakarta Barat. Jangan digusur. Ante. Kita mau mencari. Nah, gitu aja. Saya kira kalau yang namanya nanti Satpol PP masih menggusur, pakai pentungan mengejar-ejar PKL pedagang kemana-mana, fungsinya akan menjadi lain. Saya kira perombakan itulah yang ingin kita inspirasikan agar bisa dicontoh oleh daerah-daerah yang lain.
sebuah Satpol PP yang melayani, Satpol PP yang mengayomi, tetapi juga Satpol PP yang disegani. Ini kepala Satpol PP saya 7 tahun yang lalu, tapi pas kumisnya nggak ada. Kalau pas ada serem sekali, serem betul, ini tinggi, besar, dan gede sekali. Saya jengkel, masa kepala Satpol PP harus seperti ini. Langsung saya ganti dengan, nah ini. Itu yang di tengah itu kepala Satpolnya yang di tengah itu. Satpol PP-nya yang ini, yang lucu-lucu itu. Apa, gebuk-gebukan kita kalah dong. Saya ngomong ada ilmu yang namanya intervensi sosial. Jakarta sudah punya semua, peta persoalan, peta solusi sudah punya. Yang tidak dipunya dari Jakarta adalah pejabat yang jujur, bersih, transparan, dan melayani secara profesional. Itulah Jakarta baru akan tercapai. Kalau dia memiliki gubernur, wakil gubernur yang teruji, memiliki karakter jujur, bersih, transparan, dan profesional melayani. Tapi pemimpin kita ini senangnya di belakang meja sih. Karena enak ya, di belakang meja itu apa ada, kalau tanda tangan ya dapat sesuatu. Nah, saya itu nggak pernah tanda tangan, semuanya saya delegasikan ke, biasanya kalau yang saya lakukan saya delegasikan ke Kepala Dinas atau ke Sekda. Tapi pasti saya beri hati-hati, sudah saya tanda tangan, kamu yang tanda tangan bukan saya. Tapi kalau nanti main-main, Ini yang perizinan juga sama. SIUP, TDP, IMB, semuanya ada 21 perizinan. Saya alami dulu, 23 tahun yang lalu. Minta izin, jadinya 8 bulan, 6 bulan, 4 bulan, nggak jelas ya. Zamannya seperti ini, nggak musim lah ya. Izin masih ditulis pakai tangan. 6 bulan, 8 bulan, sudah lupakan. Jangan sampai masyarakat itu baru akan memulai sebuah usaha, cari SIUP dan TDP udah kesulitan atau dibebani dengan ongkos yang tinggi. Tapi menurut saya itu bisa terselesaikan kalau ada sistem. Nanti akan ada SK Gubernur yang memberikan izin gratis SIUP dan TDP untuk usaha-usaha kecil, pedagang kaki lima, usaha-usaha rumah tangga, dan usaha-usaha mikro. Sehingga yang namanya pemberdayaan ekonomi kerakyatan itu betul-betul nyata dan real. Kalau pelayanan perizinan itu baik, investasi akan datang, lapangan pekerjaan akan terbuka. punya mobil, punya pesawat, bisa bikin. Ada kan lopaknya, ada PT-nya, mereka nanti menjadi anak-anak kita. Ya, itu apresiasi saja lah, ini boleh jalan. Wah, udah ini akan lari kemana-mana. Orang pengen produk sendiri, apa ingin barang sendiri, sudah seperti itu kok. Mobil ini produk kita sendiri. Ya, kan? Anak-anak harus punya pikiran bahwa nanti saya harus bisa bikin ini. Wah, ini toh mobil SMK kebanggaan Pak Joko. Jadi kita ada 3 tipe, ada yang SUV, ada yang double cabin, sama double cabin, ini yang double cabin, ada yang mini truck, kayak pickup gitu. Ada yang mini truck. Iya. Enak toh Pak? Enak Pak? Enak. Jadi waktu kecil saya hanya bermimpi cita-cita pengen jadi tukang kayu. Dan sudah terlaksana, saya jadi eksportir produk-produk kayu. Ya sudah, ya itu sudah saya syukuri. Kalau Tuhan menggariskan yang lain, ya harus saya jalani karena hidup ini kan ada yang mengatur. Nggak bisa kita minta-minta yang enak-enak. Kadang-kadang kita diberi sebuah tugas yang atau pekerjaan yang sebelumnya kita tidak duga. Kan pengen kenal, katanya ada. Kenalin dong Pak, warganya calon gitu. Tambahin modal ke buat dagang. Jangan dipantau doang. Modalnya penting. Ya dulu. Modalnya Pak yang banyak. Relokasi PKL Pasar Klidian yang ada di Banjarsari menuju ke Pasar Semanggi ini sudah kita lakukan dan ini sangat
apresiasi baik oleh provinsi, baik oleh pemerintah. Penataan PKL di mana juga sudah kita lakukan. Mungkin nanti akan kita lanjutkan penataan PKL ini di tempat-tempat atau lokasi-lokasi yang lain. Penting sekali bahwa kota ini harus menjadi sebuah kota yang tertata, menjadi sebuah kota yang tertib. Dan terjadilah dialog kami sebagai rakyat, sebagai pedagang kecil dengan Pak Wali Kota. Sangat dekat sekali. Kemudian saya ngomong, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, akan saya pindahkan dari tempat yang lama ke tempat yang baru namanya Semanggi. Mereka diam semuanya. Artinya, setuju ya? Iya Pak. Kenapa setuju? Karena sudah makan siang, makan malam 54 kali. Sehingga tuntutan kami kan akhirnya dipenuhi itu misalnya dipindah, diberikan kios gratis, siup gratis, TDP gratis, dan ada bantuan permodalan dari koperasi. Saya siapin 45 truk, mereka bongkarin sendiri, naikkan truk sendiri, pindah ke tempat yang baru. Ini pindahnya. Dan saya pindahkan dengan kirap prajurit keraton. Dari orang Jawa itu kan dengan simbol-simbol ya. Kami pakai pakaian Jawa, ada tumpeng 1000 dan ada anak istri kami ikut dari Banjarsari dikirap ke sini. Itu luar biasa. Di dalam kirap itu kan ada motivasi kami, keinginan kuat kami dari PKL berubah jadi pedagang pasar itu. Alhamdulillah hari ini berhasil. Bayar 1.000 rupiah, tidak mahal. Ini untuk kesehatan, ke puskesmas itu tidak bayar sama sekali. Kalau ada yang opnam gitu kan pakai ini ya bisa, opnam di rumah sakit itu bisa. Setiap saya masuk kantor pagi, sudah ada 30-40 warga yang menunggu di kantor. Ada anaknya yang sakit, nggak bisa masuk rumah sakit. Ada yang bapaknya sudah di rumah sakit, tapi nggak bisa membawa pulang. Dan kejadian itu hampir setiap hari ada. Sehingga muncullah sistem kartu sehat. Dan sekarang karena masyarakat sudah pegang kartu itu, sudah 5 tahun ini, saya sudah tidak pernah didatangi warga untuk masalah kesehatan. Artinya sistem itu berjalan. Nama saya Samrudin. Saya prihatin terhadap nelayan-nelayan yang ada di Kerincing khususnya, karena satu permasalahan sudah disebabkan adalah limbah. Kemudian kedua adalah permasalahan kesehatan. Kesehatan nelayan, juga pendidikan anak nelayan. Itu yang terpenting. Hingga sebelum ini masuk ke rumah sakit, kita sudah kewalahan dulu di dalam pengurusan itu. Itu menyebabkan anak-anak nelayan tidak bisa mengurus kesehatannya. Apa yang tadi disampaikan, yang pertama mungkin masalah kesehatan terlebih dahulu. Namanya ini, kartu Jakarta Sehat seperti ini. Ini penting sekali, jadi tidak perlu pakai SKTM. Ini nanti akan diberikan kepada seluruh warga, baik anak-anak, ibu, bapak, kakek, nenek, semuanya harus pegang ini. Saya akan banyak di lapangan, saya akan banyak di tempat-tempat yang banyak masalah, banyak persoalan, banyak problem, sehingga bisa menyelesaikan masalah dan problem itu sebuah kartu, namanya kartu Jakarta Sehat, seperti ini. Dengan anggaran APBD di Jakarta setahun itu kira-kira 600 miliar untuk anggaran kesehatan. Mestinya rampung semua. Jadi masalah rakyat yang sakit, masyarakat yang sakit itu tidak usah ngurus SKTM ke RT, ke RW, ke lurah. Jokowi siapa yang punya, Basuki siapa yang punya, Jokowi siapa yang punya kita
semua. Biasanya gue golput, mungkin sekarang gue pilih yang kotak-kotak. Harus berbeda gitu. Ini saya kira dari atas. Ternyata sekarang malah menjadi persona branding saya, menjadi citra bahwa Jokowi itu identik dengan baju kotak-kotak. Kalau pas saya di Jakarta saya nggak pakai baju ini, saya di pasar di terminal nggak ada yang tahu. Tetapi begitu saya pakai ini, Pak Jokowi, minta foto semuanya. Sehingga waktu memilih baju ini pun juga saya ingin memilih yang keluar pakem, yang keluar dari mainstream, yang out of the box. Ya ketemu ini, baju kotak-kotak ini, warna-warni, ini menunjukkan warna-warni Jakarta, mempunyai tujuan yang sama untuk memajukan kotanya, yaitu Jakarta, Jakarta yang baru. Juga ada yang namanya kartu Jakarta Pintar seperti ini. Nanti ini anak-anak kita yang akan pegang ini. Terutama yang tidak mampu sekolah di negeri maupun swasta. Masalah pendidikan juga sama. Pendidikan nanti juga akan ada pembagian seperti ini, tapi untuk anak-anak. Sini ada foto anak, ada nama. Ini sistem yang sudah kita siapkan dan ini sudah kita terapkan. Ini bukan janji, ini sudah disiapkan. Yang pegang platinum nantinya akan dapat seragam, sepatu, buku, dan biaya-biaya yang diperlukan. Karena apa? Saya lihat di kampung nelayan di Jakarta Utara banyak yang hanya setengah SD saja tidak lulus banyak. SMP juga banyak yang tidak lulus. Inilah fakta yang harus kita sampaikan dan tentu saja itu harus dicarikan jalan keluar. Kehilangan ya, tidak seperti besok yang akan datang kan tidak mungkin seperti Pak Jokowi. Nata kota Solo aja udah bagus kok. Nanti kan pindah ke Jakarta ya apa boleh buat tugasnya Pak Jokowi itu mengabdi negara kan apa boleh buat, kita dukung gitu. Terbuka tetap merakyat kalau di satu sisi itu. Cuma itu tadi sebenarnya kami masih berharap banyak dengan Ahok. Kok kenapa dia tega meninggalkan Belitung Timur gitu aja. Jakarta Baru apaan sih? Jakarta bisa menjadi Jakarta Baru kalau dia memiliki pejabat yang jujur dan bersih. Pemimpin yang bisa menata kotanya, sehingga kotanya menjadi sebuah kota yang nyaman untuk ditinggali, nyaman untuk kita semuanya bekerja, mencari rezeki. Jakarta Baru yang modern, tertata rapi, tetapi manusiawi. Karena Jakarta Baru yang dibangun adalah manusianya. Dan Jakarta Baru dimulai dari sekarang. Yang lebih penting lagi, seluruh Indonesia akan menuntut kami ingin kepala daerah kami seperti Jokowi dan Ahok. Terima kasih.